Selamat datang teman-teman di Kombis. Dan hari ini kita akan bahas topik tentang yang namanya millionaire mindset, yaitu the secret of engagement. Jadi kita akan bahas bagaimana sebuah mindset millionaire dan rahasia dari sebuah yang namanya perjanjian atau komitmen ya. Sebetulnya ilmu penjualan atau sales itu ada ilmu dasar yang mudah, tapi tentunya mudah bagi Anda yang tahu caranya. Dan di video kali ini Anda akan dapatkan rahasia tersebut, sehingga Anda perlu ikutin video ini. Dan kalau memang ada sesuatu yang bermanfaat, saya sangat menyarankan Anda semua untuk memiliki satu notes atau kertas kosong, dan kemudian Anda bisa tuliskan apa yang sekiranya bisa bermanfaat dari video ini. Nah, ada kata bijak mengatakan buah yang sudah matang tinggal menunggu waktu untuk jatuh dan membusuk. Dan keluarlah statement bahwa every leader is a reader, yaitu semua pemimpin adalah pembaca. Dan ini membawa kita pada suatu pengertian bahwasanya ilmu pengetahuan itu tidak terbatas dan tidak pernah akan habis untuk dipelajarin. Jadi bahkan orang-orang yang mempunyai jabatan tinggi sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang pemilik bisnis besar, dia selalu belajar dan selalu belajar. Karena mereka sadar di saat mereka sudah matang, mereka tinggal tunggu waktu membusuk, sehingga mereka harus semakin bertumbuh. Nah, ada sebuah analogi atau pelajaran yang sangat berharga, dan pada dasarnya kita sudah mengetahui dan mengerti, dan bahkan kita sudah menjalankan pelajaran tersebut, tapi kebanyakan dari kita tidak mengerti. Dimana ada sebuah penelitian pada saat masa kanak-kanak lah proses penyerapan pengetahuan tentang segala sesuatu itu berjalan. Dan sebetulnya seiring bertambahnya usia, walaupun tidak disebabkan berkurangnya fungsi otak, tapi lebih cenderung kepada rasa ingin tahu yang berkurang. Nah, ini pelajaran dari sebuah kehidupan, yaitu dari anak kecil, di mana ada keunggulan-keunggulan atau kelebihan dari anak kecil. Bahkan saat kita kecil pun kita sebetulnya sudah melakukan hal ini, dimana itu pelajaran yang sangat berharga dalam hidup. Dimana anak kecil mereka belajar dengan gembira, kemudian mereka juga belajar sambil bermain, kemudian mereka juga belajar dengan rasa ingin tahu, dan mereka belajar tanpa takut salah. Mereka juga belajar tanpa rasa malu untuk bertanya, dan bahkan mereka percaya sepenuhnya kepada orang yang mengajar. Dan terakhir, mereka tidak pernah berdebat, tetapi mereka lebih banyak bertanya. Nah, mengapa orang dewasa sangat sulit untuk mempelajari sesuatu? Jawabannya sebenarnya mudah ya, karena tidak semua orang memiliki sifat atau cara belajar yang sama dengan cara belajar anak kecil ini. Nah, saya berharap dari sebuah quotes ini Anda bisa mendapatkan sesuatu, di mana bunyinya, knowledge is something, applying what you know is everything, but knowledge plus action same as perfecting. Artinya adalah sebuah pengetahuan itu adalah sesuatu di mana Anda mempraktekkan atau menerapkan apa yang Anda tahu adalah segalanya. Tetapi sebuah pengetahuan dan tindakan merupakan sebuah hal yang sempurna atau penyempurnaan, sehingga Anda perlu belajar, kemudian Anda perlu terapkan. Karena kalau Anda tidak menerapkan, bahkan Anda tidak belajar, Anda hanya akan trial and error. Anda akan hanya mencoba salah dan mencoba hal yang lainnya. Dan salah satu cara untuk menghindari kesalahan-kesalahan adalah belajar dari orang yang pernah salah. Di sanalah letak knowledge atau pengetahuan diperlukan. Dan tentunya Anda perlu terapkan, karena tanpa penerapan tidak ada yang bisa sukses. Sehingga saran saya, hindarilah 3 kata ini, yaitu saya sudah tahu. Karena Anda perlu belajar lebih banyak. Tanpa belajar kita tidak bisa bertumbuh. Tanpa bertanya kita tidak akan tahu. Tanpa mencoba kita akan tidak pernah lihat hasilnya. Dan ini sebuah hal yang kecil tapi sangat-sangat penting untuk kita sadarin dan kita renungkan.
Dan sebuah hal yang menarik tentu adalah sebuah yang namanya pengulangan. Ada sebuah statement dari Tung Desem Waringin di mana beliau menyebutkan pengulangan adalah ibu dari semua keterampilan. Maksudnya apa? Dengan kita mengulangi atau melakukan sebuah kegiatan pembelajaran yang secara terus-menerus kita lakukan, kita akan jadi terampil. Nah, ada relevansinya dengan yang namanya hukum 10.000 jam. Saya ingin bercerita sedikit tentang cerita, yaitu dari Michael Jordan. Michael Jordan pemain basket ya, dimana di saat dia sudah tenar sebagai pemain yang luar biasa pada masa itu, Michael Jordan di satu kali sesi latihan dari klubnya, di saat dia sudah selesai dan latihan timnya sudah selesai, semua orang kembali pulang ke rumah, dan ternyata Michael Jordan terus berlatih. Nah, bayangkan, untuk kelas Michael Jordan yang sudah memiliki nama atau terkenal di bidang basket, dia masih terus berlatih. Dan saat ditanya kenapa dia masih terus berlatih, dia menjawab karena dia merasa itu belum titik maksimalnya, itu masih belum yang terbaik dari dia, sehingga dia harus terus berlatih. Dimana dari sana dia juga menyebutkan bahwa dia selalu berlatih, dan dia berlatih hampir 10.000 jam untuk bisa terampil. Dia berlatih 10.000 jam hanya untuk shoot. Dia berlatih 10.000 jam hanya untuk dunk dan lainnya. Sehingga kita juga perlu belajar dari Michael Jordan, dimana di saat kita sudah mengerti, kita tetap perlu berlatih. Kita perlu mencari sesuatu yang baru untuk kita bisa perbaikin, dan kita perlu melakukan pengulangan agar kita bisa tampil. Cerita yang lebih simpel adalah di saat kita bawa mobil, dan Anda tahu, bagi Anda yang sudah terbiasa dengan bawa mobil ya, untuk memindah sebuah transmisi gigi, kita perlu menyesuaikan yang namanya kopling. Nah, bagi orang yang sudah sering membawa mobil, tentunya itu adalah sesuatu yang mudah. Tapi coba kalau orang-orang yang belum pernah nyetir sama sekali disuruh bawa, bisa jadi mobil itu hanya akan mati dan mati. Kenapa? Karena tidak bisa menyesuaikan dengan koplingnya. Itu adalah sebuah pelajaran yang namanya hukum 10.000 jam, di mana pengulangan adalah ibu dari semua keterampilan. Sama halnya sebuah analogi sebenarnya dari Shiv Khera juga, dan The Harv Eker, di mana dia menyebutkan bila kita ingin mengubah buahnya, kita harus mengubah akarnya, yaitu kita harus memperbaiki bibitnya. Dan kalau kita ingin mengubah sesuatu yang kelihatan, yang pertama harus kita ubah adalah yang tidak kelihatan. Apa maksudnya? Dalam hidup seperti halnya dengan bertani, kita sekarang adalah buah dari bibit yang kita tanam 2-3 tahun yang lalu. Dan bayangkan, keadaan kita hari ini, entah itu baik, entah itu buruk, adalah cerminan dari masa lalu kita, cerminan dari pilihan-pilihan yang telah kita buat di masa yang lalu atau 2-3 tahun yang lalu. Nah, cara mengubah hal yang lalu adalah Anda harus memutuskan hari ini tidak terjadi hal yang dulu. Karena kita tidak bisa mengubah masa lalu. Yang bisa kita ubah adalah sekarang dan masa depan. Karena itu, bagi Anda yang memang sudah atau mungkin merasa kurang dengan keadaan Anda hari ini, tentu Anda perlu setting ulang, Anda perlu pikirkan dan apa yang perlu Anda tanam hari ini agar bisa mendapatkan buah yang baik 2-3 tahun ke depan. Itu yang disampaikan dari quotes ini, dan ini sangat saya resapin dan saya ingin berbagi kepada Anda.
Saya kira dengan kita bisa merenungkan satu kali saja, kita bisa mendapatkan sebuah manfaat yang luar biasa dari sana. Oke, kita akan lanjut ke rahasia dari sebuah komitmen, yaitu the secret of engagement ya. Dimana ada sebuah pertanyaan, ini rahasia yang mudah, tapi tidak semua orang mengerti dan mempraktekkan hal ini. Pertanyaan adalah, menurut Anda, berapa persen dari tindakan pengambilan keputusan kita yang didasarkan pada rasional dan berapa persen yang berdasarkan alasan yang emosional? Kebanyakan dari Anda mungkin bisa menjawab 80-20, 90-10, 70-30, di mana kebanyakan orang berpikir kita perlu sesuatu yang rasional. Kemudian baru kita larikan kepada sebuah titik namanya emosional. Padahal nyatanya manusia bertindak 100% secara emosional. Siapapun itu, baik Anda ataupun saya, memutuskan segala hal dari emosional. Dan kemudian kita baru membenarkannya secara logis. Itu yang terjadi. Padahal kebanyakan orang berpikir kita telah memikirkan sesuatu yang logis dan rasional untuk kita, sehingga kita pilih itu. Gitu ya. Nah, tapi dari fakta ini, pertanyaan besar berikutnya adalah, dorongan emosional mendasar apa yang menjadi pemicu dari semua tindakan dan tingkah laku kita, yaitu pengambilan keputusan dan lain-lainnya. Dan tentunya dalam penjualan ini hal untuk membeli, gitu ya. Semua ujungnya sama, yaitu kebahagiaan, titik. Tidak ada yang lain. Maksudnya adalah semua orang ingin hal yang menurut mereka membahagiakan. Katakanlah Anda ingin makan, bagi Anda yang mungkin makan permen, ada banyak alasan dan berbagai macam alasan ya. Maksudnya bisa jadi orang tersebut makan permen karena dia merasa mulutnya bau, atau bisa jadi karena rasanya manis jadi suka aja, atau ada juga yang ingin atau takut, atau mungkin banyak alasan ya. Dan sebetulnya itu sebuah titik di mana secara tidak sadar dia merasa tidak bahagia dengan keadaan dia. Katakanlah seperti yang mulut bau tadi ya. Nah, bisa jadi dia takut di saat dia dihampirin seorang wanita cantik, ternyata mulutnya bau dan itu tidak enak begitu ya, sehingga dia harus makan permen begitu ya. Tapi dibalik dari ketakutan dia, sebetulnya dia mencari sebuah titik namanya kebahagiaan bagi dia agar dia merasa lebih pede untuk berbicara dengan wanita cantik begitu ya. Walaupun tentunya belum tentu juga dia ketemu wanita cantik begitu ya. Nah, di lain hal bisa jadi dia makan karena suka aja begitu ya. Nah, padahal karena sesuatu permen itu manis, itu membuat dia bahagia kan, dia merasakan sebuah hal yang manis. Nah, secara tidak sadar dia sebetulnya merasakan titik yang namanya kebahagiaan ini. Nah, orang tidak terlalu menyadari, tapi Anda perlu mengerti bahwa semua dari keputusan orang itu diambil berdasarkan emosional mereka, yaitu kebahagiaan. Sehingga kita perlu tahu dan melalui 3 tahapan ini ya. Pertama, kita perlu mengerti dulu tentang produk, dimana kita perlu jabarkan produk dan keunggulan dari produk kita, atau keunggulan diri kita sendiri gitu ya. Kemudian kita perlu mengetahui juga target pelanggan. Maksudnya kita perlu jabarkan pelanggan ini seperti apa behaviornya, kemudian titik-titik mana yang penting buat dia, sehingga kita bisa menyasar itu poin kebahagiaan dia, dimana kita bisa mencari alternatif dengan memberikannya ISO. ISO ini irresistible special offer, yaitu penawaran yang tidak bisa ditahan atau ditolak oleh customer ya. Dengan cara apa?
Pertama, kita harus tahu betul tentang produk kita, kemudian kita juga tahu dan bisa menggali kebiasaan-kebiasaan dari calon customer kita, dan kita mengerti apa yang jadi kecemasan dia, sehingga kita bisa menyelesaikan itu dan membuat dia merasa bahagia dengan keputusan dia untuk membeli produk atau jasa Anda. Itu poinnya. Dan tentunya dengan Anda memberikan ISO, ini sangat saya rekomendasikan, Anda bisa belajar dari bukunya Tung Desemoringen. Tentunya Anda bisa memberikan penawaran yang tidak bisa ditolak. Apa itu? Mudah sekali. Sesuatu yang menjadi solusi dari keraguan dia, atau sebuah opsi yang membuat dia lebih bahagia daripada sekarang. Jadi sesimpel itu rahasianya. Jadi bayangkan, kalau Anda tahu hal yang kecil ini dan Anda praktekkan, saya yakin tingkat dari penjualan, tingkat dari omset Anda pasti akan jauh sekali meledak. Karena sekali lagi Anda perlu secara terampil dengan berlatih tentunya. Anda menggali, Anda belajar dengan produk Anda, dan Anda bisa menyelesaikan solusi calon customer, dan itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Nah, itu adalah poin dari rahasia dari sebuah komitmen. Anda bisa pegang penawaran yang diinginkan oleh customer, dan Anda bisa dapatkan sebuah sales yang tinggi. Nah, itu aja topik kali ini, dan Anda bisa dapatkan script ebook berupa ebook, dan ini bisa Anda dapatkan di link itu ya, www.facebook.com/kombis. Jadi itu aja. Terima kasih dan semoga bermanfaat.